Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali melalui Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kalau pada saat ini kami hendak menikmati saat teduh bersama dengan pribadi-Mu Tuhan, melalui renungan firman-Mu, Engkau Allah berbicara kepada kami Tuhan. Kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, kami mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan. Dan semuanya itu membawa hidup kami semakin hari, semakin hidup berkenan kepadamu. Kami semakin hari semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, melalui iman percaya kami kepadamu Tuhan. Sekalipun keadaan-keadaan sulit, sukar kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada saat ini saya akan berikan judul adalah sekalipun di dalam badai, Tuhan ada. Amin. Sekalipun di tengah-tengah badai, Tuhan ada di sana. Mari kita lihat Ayub 38 ayat yang pertama dan pasal 40 ayat yang ke-6. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Pasal 38 ayat 1 dan pasal 40 ayat 6 ini sama. Dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak mengenal dengan namanya Ayub? Ayub adalah orang yang dicatat oleh Alkitab bahwa dia hidup saleh, dia hidup benar, karena Ayub selalu menjaga hidupnya agar terus berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Ayub setiap hari, setiap saat. Dia selalu menjaga hidupnya agar supaya hidupnya itu selalu berkenan kepada Tuhan. Dia menjaga hidupnya dari hal-hal yang membuat tidak berkenan, membuat hidupnya jauh dari Tuhan. Dia selalu menjaga dari hal-hal yang demikian. Tetapi walaupun hidup Ayub saleh, dia hidup benar di hadapan Tuhan, Alkitab juga dengan jujur menjelaskan kepada kita atau mencatat apa yang dialami oleh Ayub. Yaitu dia mengalami apa yang namanya pergumulan hidup. Ya, Ayub mengalami apa yang namanya badai kehidupan. Persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh Ayub. Dan saya percaya juga bahwa setiap kita adalah orang-orang yang pernah, bahkan mungkin saat-saat ini mengalami apa yang namanya pergumulan hidup, persoalan hidup, masalah hidup, badai kehidupan yang harus dialami. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa respon Ayub? Apa sikap Ayub ketika dia mengalami badai kehidupan, ketika dia mengalami persoalan hidup? Mungkin masih ada di dalam ingatan kita tentang respon benar dari Ayub di tengah keadaan yang sukar yang Ayub alami. Renungan yang pernah saya sampaikan, respon Ayub di tengah-tengah pergumulan Ayub, di tengah-tengah persoalan yang Ayub alami, yaitu
Ayub di tengah-tengah persoalan yang dia hadapi, di tengah keadaan sukar yang dihadapi, di mana Ayub kehilangan semuanya. Harta semua hilang, anak-anak semua meninggal. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatan Ayub diambil, hilang. Yang ada hanya sakit penyakit, penderitaan tubuh, penderitaan yang begitu berat, luka-luka yang begitu berat yang dialami oleh Ayub. Bahkan Bapak Ibu, istrinya mengutuki dia. Istrinya menyangkal dia, tidak menjadi penolong bagi Ayub. Respon Ayub adalah Ayub, dia tetap mempercayai Tuhan. Ayub tidak menjadi kecewa. Ayub dia tidak menyangkal Tuhan sekalipun keadaan yang begitu berat menekan hidupnya. Dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa, tetapi sebaliknya dia tetap mempercayai Tuhan. Pengharapannya tidak pudar, pengharapannya tidak hilang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada kita, pertanyaannya adalah, pergumulan apa yang kita alami hari-hari ini, atau sementara terjadi hari-hari ini dalam hidup kita? Apakah masalah usaha, pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keluarga? Apakah usaha semakin sulit dijalani hari-hari ini? Saingan semakin banyak? Apakah usaha kita tidak ada kemajuan? Hanya begitu-begitu saja? Atau apakah pekerjaan yang dilakukan bebannya semakin banyak tetapi hasilnya tetap sama? Atau kesehatan hari-hari ini, tubuh kita semakin lemah, semakin merosot kesehatan kita. Ditambah lagi kita menghadapi hari-hari ini adalah pandemi yang tak kunjung mereda. Tenaga semakin menurun, seolah-olah tak ada daya, tak ada harapan lagi untuk menghadapinya. Ataupun masalah keluarga, hubungan keluarga semakin rumit, persoalan dan masalah terus terjadi dalam keluarga. Apakah itu yang sementara terjadi dan sementara kita alami hari-hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita menjalani tahun yang baru ini, milikilah iman yang kuat kepada Tuhan. Milikilah pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Semangat yang baru, semangat yang kuat, semangat yang tidak mudah menyerah. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pergumulan kita, di dalam masalah yang kita hadapi, ingatlah kita tidak pernah sendiri. Tetapi di dalam badai sekalipun, di sana ada Tuhan yang siap menjadi jawaban atas hidup kita, atas pergumulan yang kita alami. Ingatlah, di dalam pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi, kita tidak akan pernah dibiarkan untuk berjalan sendiri. Ada contoh di dalam Alkitab, Paulus dan Silas, sekalipun mereka ada dalam ancaman, mereka tetap mempercayai Tuhan. Dengan bukti mereka memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga ketika mereka tetap mempercayai Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mereka mengalami apa yang namanya jawaban. Kemenangan demi kemenangan atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan mereka dilepaskan dari setiap belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Dan saya yakin, saya percaya, kita pun akan mengalami hal yang sama. Pertolongan Tuhan akan menjadi bahagian kita. Jawaban Tuhan akan menjadi bahagian kita kalau kita tetap mempercayai Tuhan. Kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih apa yang sudah kami nikmati saat ini.
meneguhkan iman kami, kepercayaan kami kepadamu. Sekalipun di dalam badai, Engkau ada di sana. Engkau menjadi jawaban atas setiap kami. Dan kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami apa yang namanya mujizat demi mujizat yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik dalam mereka berusaha, bekerja, dalam kegiatan mereka. Engkau yang menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth.